mengatur, bisa mengendalikan dengan baik ya, dan mempunyai visi misi yang jelas ya. Nah, karena sekarang ini adalah teknologinya semakin canggih, jadi ibu-ibu sekalian yang terlibat dalam kelembagaan ini harus bisa menyesuaikan dengan kondisi teknologi yang ada. Apalagi dengan masa pandemi ini, tentunya tuntutan untuk bisa memahami teknologi informasi harus semakin ditingkatkan ya. Artinya pemanfaatan itu harus digunakan sehingga penerapan di dalam pendidikan, pengajaran maupun komunikasi dengan orang tua tetap bisa berjalan ya, karena kita ketahui sampai saat ini kondisi pandemi COVID-19 masih belum bisa tertangani dengan baik, sehingga dalam hal komunikasi kita masih belum bisa secara intensif melakukan komunikasi langsung ya, baik dengan orang tua maupun dengan anak-anak. Nah, di sini tentunya untuk bisa tetap berjalan lembaga ini, kemampuan teknologi informasi harus kita kuasai. Nah, di sini makanya kemarin waktu pada Lebaran saya aktifkan lagi, hidupkan lagi internet di kupu-kupu daycare ini, yang diharapkan nanti bisa meningkatkan kompetensi kita dalam hal peningkatan kualitas ya, baik dalam hal pendidikan maupun komunikasi dengan orang tua. Dan harapannya ini bisa dioptimalkan dengan baik, tidak untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Nanti saya coba mencari bagaimana caranya supaya wifi ini bisa connect sampai ke TK kupu-kupu ya, karena ini sentralnya di sini. Nanti saya sediakan laptop untuk bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, baik untuk pembinaan administratif ya, dan email segala macam. Artinya tidak tergantung kepada semuanya diserahkan ke Budias atau mungkin Miss Kansa, yang artinya dengan kompetensi atau dengan kemampuan yang ada ini bisa terbagi dan bisa mengoptimalkan lembaga ini ya. Itu tujuan daripada pemanfaatan teknologi informasi dengan pemasangan jaringan internet yang bisa digunakan untuk pembelajaran maupun komunikasi intensif dengan orang tua dan murid-muridnya. Kemudian karena kita bergerak di bidang jasa, artinya produk yang dihasilkan itu tidak nyata ya, tidak terlihat, tapi outputnya adalah kepuasan daripada pelanggan ya. Karena secara prinsip di dalam suatu lembaga, baik itu produk maupun jasa, secara prinsip ada input, proses, dan output ya. Nah, karena di tempat kita ini adalah bukan produksi yang fisik terlihat, tapi produksinya jasa, sehingga secara konsep pun kita harus ada inputnya. Nah, inputannya siapa? Inputannya adalah anak didik kita atau anak-anak yang dititipkan di daycare ini, inputannya. Kemudian lembaga kita adalah lembaga yang memproses anak-anak itu, yang diharapkan outputnya itu mempunyai outcome yang akan terjadi pembedaan antara sebelum dan sesudahnya ya. Nah, itu sangat penting, artinya output ini harus menjadi tolak ukur sejauh mana keberhasilan kita di dalam melakukan kegiatan pembelajaran ini. Sehingga di sini saya akan berikan beberapa elemen yang berkaitan dengan kualitas
kualitas produk atau kualitas jasa yang akan dihasilkan. Jadi pertama adalah fokus pada pelanggan ya. Artinya kita harus fokus kepada pelanggan dalam artian apapun kegiatannya tentunya harus bagaimana kita bisa menjadikan pelanggan itu menjadi hal yang nomor satu sehingga outputnya itu bisa memuaskan pelanggan. Nah yang kedua adalah keterlibatan daripada seluruh karyawan ya, artinya semua jajaran baik dari top manajemen dari saya selaku pembina, kemudian Bu Tias, Miss Kansa, serta Budian dan lain sebagainya itu harus terlibat secara keseluruhan di dalam konsep manajerial ini ya, karena aset-aset sumber daya ini sangat penting di dalam mengelola lembaga pendidikan ini. Artinya keterlibatan daripada karyawan sangat diperlukan, artinya budaya kerja, budaya organisasi harus dimiliki. Artinya budaya kerja dan budaya organisasi apa yang dimiliki, misalnya kebersamaan, kemudian semangat etos kerja yang tinggi, ya, komunikasi, ya, kedisiplinan itu perlu dijadikan sebagai budaya di dalam bekerja pada lembaga ini. Ya, artinya tidak bisa yang terlibat hanya satu karyawan, yang lainnya duduk-duduk saja, tidak bisa. Ya. Nah, yang ketiga adalah pemusatan pada proses. Artinya karena tadi saya katakan ada input, proses, dan output, kita sebagai pengelola harus fokus pada prosesnya. Karena apa? Dengan proses yang bagus, dengan proses yang efisien, efektif, dan produktif, dipastikan bahwasanya outputnya akan menghasilkan output yang optimal. Ya. Nah, di dalam proyek itu apa isinya? Ya, SOP, pembelajaran, kemudian bagaimana mendidik anak-anak, ya, komunikasi dengan orang tua, ya, bersinergi dengan sesama, ya, itu adalah suatu pemusatan di dalam proses pembelajaran, proses dalam hal bidang jasa. Kalau di produksi adalah proses produksi, ya, bagaimana mengurangi waste, ya, bagaimana prosesnya berjalan dengan lancar, bagaimana tidak adanya reject, ya. Nah, kalau di dalam proses jasa ini berbeda, tapi secara prinsip akan sama, ya, bagaimana waste itu dihilangkan. Artinya di tengah jalan para anak-anak itu berhenti di tengah jalan, tidak meneruskan pembelajaran, kemudian ada ketidakpuasan daripada orang tua terhadap apa yang kita proses. Nah, itu adalah hal-hal yang bersifat proses, ya. Kemudian adanya sistem yang terintegrasi. Nah, sistem terintegrasi tadi saya katakan karena teknologi ini semakin canggih, ya, kita harus bisa menyesuaikan hal itu. Ya, artinya terintegrasi itu artinya kita ambil contoh misalnya HP itu harus bisa dioptimalkan dengan baik, ya, bisa berkomunikasi dengan orang tua, bisa untuk pembelajaran, bisa berkomunikasi dengan sesama, ya, bisa dengan lembaga atau dengan yang lainnya. Itu adalah sistem yang terintegrasi, artinya akan lebih efisien, ya, karena dengan keintegrasian itu kita misalnya dalam kondisi dimanapun berada, maupun di rumah maupun pada saat kita lagi di tempat-tempat yang lain, itu secara online, secara up to date kita bisa mengupdate kondisi-kondisi yang ada. Nah, itu namanya sistem terintegrasi. Artinya itu harus juga menjadi perhatian kita bagaimana sistem itu bisa terintegrasi. Nah, kemudian